Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana yang telah memberikan kita nikmat, begitu banyak nikmat Allah sehingga kita tidak bisa menghitungnya dengan hitungan. Yang kedua yaitu salawat serta salam tak lupa tercurahkan pada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman gelap hingga menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja, saya di sini mewakili kawan-kawan saya menjadi moderator dengan maksud ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai mata kuliah tafsir hadis dengan judul materi yaitu ayat dan hadis keadilan dalam penegakan hukum, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Muhammad Jaki SAG. Baiklah, makalah ini disusun oleh 4 rekan saya juga, atau 3 rekan saya termasuk saya 4. Disusun oleh yang pertama itu Berlian Julfaktia dengan NPM 2021020416. Yang kedua yaitu saya sendiri Iksan Albana NPM 2021020299. Yang kedua yaitu Lutfia Ananda Syaputri dengan NPM 2021020100, dan Muhammad Faiz dengan NPM 2021020458. Dan yang terakhir yaitu Cindy Rinita dengan NPM 2021020887 2021020887. Baiklah, menyingkat waktu, langsung saja materi yang akan disampaikan oleh kawan saya. Pada kawan saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian ayat atau yang disebut bahasa Arab secara teknis adalah kalimat-kalimat yang membentuk Al-Quran dengan urutan-urutan tertentu, dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan akan membentuk surah-surah Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata ayat digunakan dengan makna teknis ini. Ayat-ayat Al-Quran digunakan sebagai baniyat, yaitu penjelas dan terang. Para pakar ulama Quran membahas tentang ayat dalam berbagai pembahasan, misalnya jumlah ayat, tauhid ayat, koherensi, dan ketidaksesuaian urutan ayat. Dalam Al-Quran, ayat memiliki makna lain, yaitu setiap makhluk yang menunjukkan sifat Tuhan dan mukjizat yang dibawakan oleh para nabi dalam penggunaan makna ini. Al-Quran membagi tanda-tanda Tuhan menjadi ayat-ayat afaki dan ayat-ayat infusi. Ayat-ayat afaki adalah tanda-tanda yang berada di luar wujud manusia, sedangkan ayat-ayat infusi adalah tanda-tanda yang berada di dalam wujud diri manusia dan manusia kepada Tuhan. Kata ayat-ayat secara leksikal berarti tanda-tanda sesuai yang terang dan jelas Tuhan. Adapun makna ayat secara teknik adalah potongan dari Al-Quran yang terletak pada sebuah surah, mempunyai awal dan akhir, terbentuk oleh beberapa kalimat atau kata, walaupun sebagainya tidak dinyatakan secara eksplisit atau muqaddar. Dengan kata lain, ayat secara teknis yang juga diambil dari makna tanda dan alamat adalah kata, ungkapan, atau kalimat Al-Quran yang kemudian membentuk surah dalam Al-Quran. Jumlah ayat-ayat yang terdapat itu dalam setiap surah sudah ditentukan dari sisi pembuatan syariat dan bersifat tauqifi. Setiap bagian ini merupakan satu tanda yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tanda-tanda natural tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebagainya, tentang akidah, hukum-hukum praktik, dan akhlak baik
dilanjutkan dengan teman saya atau sebagainya tentang akidah, hukum-hukum praktik dan akhlak baik. Dilanjutkan dengan teman saya yaitu Lutfia Ananda Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Pengertian hadis. Hadis atau al-hadis adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasnya syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut istilah ulama ahli hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi, dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah. Kata hadis yang mengalami perluasan maka sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka pada saat ini bisa berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan ketetapan ataupun hukum. Kata hadis itu sendiri adalah bukan kata infinitif, maka kata tersebut adalah kata benda. C. Ayat tentang keadilan penegakan hukum. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Ayat kedua tentang keadilan penegakan hukum berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Ayat ketiga tentang keadilan dalam penegakan hukum berbunyi, mereka sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 42. Selanjutnya D. Hadis keadilan dalam penegakan hukum. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa manusia yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil, sementara manusia yang paling dibenci sama Allah adalah pemimpin yang zalim. Ini sebagaimana hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia yang paling dibenci Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pertama, memutuskan perkara secara adil. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadi hakim lalu menghukummu dengan adil, niscaya ia akan dijauhkan dari keburukan. Kedua, tipologi hakim. Rasulullah SAW bersabda, hakim itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di surga. Seseorang yang menghukummu secara tidak benar, padahal ia mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak, maka ia masuk neraka.
Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia masuk neraka. Dan seorang hakim yang menghukummu dengan benar, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, tidak meminta jabatan hakim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengharap menjadi seorang hakim, maka tugas dan tanggung jawab akan dibebankan kepada dirinya. Dan barang siapa tidak menginginkannya, maka Allah akan menurunkan malaikat untuk menolong dan membimbingnya dalam kebenaran. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, jangan silau menjadi hakim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi jabatan hakim atau diberi kewenangan untuk memutuskan suatu hukum di antara manusia, sungguh ia telah dibunuh tanpa menggunakan pisau. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian, terima kasih. Baiklah, selesai sudah penyampaian materi dari kelompok saya atau kelompok kami, yaitu kelompok 1. Selanjutnya saya akan membacakan penutup atau kesimpulan. Langsung saja, yaitu kesimpulan. Berdasarkan kajian singkat tersebut, di atas dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Keadilan dalam Islam paling tidak mencakup 4 makna, yaitu keadilan dalam arti sama atau persamaan, keadilan dalam arti seimbang atau proporsional, dan yaitu keadilan dalam arti memberikan hak kepada pemiliknya, dan keadilan ilahi. Yang kedua yaitu keadilan diperintahkan kepada para rasul dan amanat kepada manusia sebagai pengembang keadilan dari Allah yang Maha Adil. Poin yang ketiga yaitu semua orang di mata hukum mesti diperlakukan secara adil tanpa ada perbedaan dari segi fungsi dan jabatan serta strata, walaupun kemungkinan bahwa semakin tinggi jabatan seorang yang melanggar hukum akan diberi hukum yang lebih berat. Sebaliknya, orang yang kurang atau tidak berprestasi di bidang ekonomi berhak mendapatkan santunan di bidang ekonomi, berhak mendapatkan santunan di perintahan Islam, baik dari harta, zakat atau lainnya. Poin yang keempat yaitu para penguasa sebagai pemegang mandat dari Allah untuk menegakkan keadilan pada pemerintahannya dan rakyatnya. Baiklah, sekiranya hanya itu kesimpulan yang dapat saya bacakan. Bila ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon ampun. Saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.